Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 bersama rekan saya Cendana Pratiawa Baskara dan rekan saya Gina Mutiara Dewi. Saya akan mempresentasikan sekaligus untuk mendemo aplikasi untuk tugas akhir jaringan syaraf tiruan dengan judul implementasi algoritma LVQ untuk klasifikasi gambar buah berdasarkan warna dan bentuk. Untuk aplikasi ini yang dihitung adalah dari volume besarnya, beragam jenis, dan kami menggunakan berbasis Python atau menggunakan aplikasi Google Colab. Kenapa sih pakai volume besar ya? Jadi beberapa pertanian itu menghadapi tantangan klasifikasi buah dalam jumlah besar secara manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Yang kedua, dari berbagai jenis buah memiliki karakteristik warna dan bentuk yang khas. Fitur ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar klasifikasi otomatis. Jadi LVQ itu atau Learn Factor Quantization atau sebagai metode jaringan syaraf tiruan mampu melakukan klasifikasi berbasis kemiripan fitur secara efisien. Contohnya misalkan dari satu perkebunan itu memiliki ladang, yaitu misalkan buah yang hampir mirip ya, misalkan buah pir, kemudian buah apel. Mereka akan mengklasifikasikan apakah ini pir, apakah ini apel gitu. Tujuannya itu untuk membangun sistem klasifikasi buah menggunakan algoritma ini. Fitur warnanya dari RGB, HSV, dan bentuknya ada kontur, ada circularity, dan aspek rasio. Jadi aspek rasio buah itu bisa juga kita lihat juga. LVQ itu apa sih? LVQ itu adalah algoritma jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk klasifikasi. LVQ bekerja dengan menyimpan vektor prototype untuk setiap kelas, lalu mengklasifikasikan input berdasarkan jarak terdekat ke prototype atau nearest neighbor. Kenapa sih? Karena kan pada saat penghitungan quantity itu, gambar itu terdeteksi bahwa semisal ketika buah pir dan buah apel itu hampir memiliki kesamaan, namun ada karakteristik yang membedakan. Prototipe diperbarui tiap epohnya atau iterasinya ya, digerakkan mendekati sampel jika kelas sama atau dijauhkan jika kelasnya berbeda. Pertama ada inisialisasi, kemudian ada hitung jarak Euclidean-nya, terus kemudian ada temukan winnernya atau siapa yang mendekati atau best matching unitnya, kemudian ada update prototype. Ya. Ada yang namanya ekstraksi fitur gambar. Jadi sebenarnya kita ini kan hanya prototype ya. Nantinya ketika bisa dikembangkan ini akan menjadi hal yang sangat membantu. Mungkin bisa menggunakan scanner atau kamera yang akan mendeteksi. Sorry ada gangguan suara. Jadi untuk ekstraksi fitur gambar ini ada namanya input gambar, kemudian ada of course jadi gambarnya di resize karena ada ketentuan, kemudian ada ekstraksi fitur warna, ada fitur bentuk, gabungan fitur, normalisasi. Jadi ada fitur warna itu ada 12 fitur, kemudian fitur bentuk ada 16 fitur. Lanjut untuk arsitektur sistem dan alur pelatihan yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi ada yang namanya dataset ya. Untuk dataset ini beberapa petani kan pasti mempunyai jenis-jenis buah yang dimiliki ya. Kemudian ada ekstraksi fitur, split data segala macam. Kemudian untuk prediksinya itu ada yang namanya input gambar. Input gambar ini nanti saya sudah siapkan namanya data test. Karena kan untuk prototype ini kita harus menguji apakah benar ini gambar, apakah benar ini jenis buah. Lanjut ke implementasi kode. Jadi saya menggunakan Google Colab untuk pelatihan model, load model, dan evaluasi data.
Matriks evaluasi ada akurasi training terdapat 87% dan akurasi testing ada 83%. Yang tadi udah saya katakan ya, setiap perhitungan itu memiliki iterasi hingga ada kecocokan sebesar 87 dan 83%. Nah, jadi untuk kesimpulan ini, sistem berhasil mengekstraksi 18 fitur pergambar dari ruang warna, karena yang menjadi ciri khas adalah dari warna, bentuk, dan karakteristik lain yang bisa dihitung ya. Kemudian ada algoritma LVQ ini diimplementasikan dari scratch tanpa label eksternal. Jadi memang karena prototype, jadi ya masih menggunakan sistem library sendiri. Model berhasil dilatih dengan akurasi training yang convergent dan evaluasi yang tadi saya bilang, karena ada mode training yang dimana akan ada data latih itu akan diuji, dan saya akan mendemokan aplikasinya. Jadi berikut adalah aplikasi yang sudah saya buka, yaitu Google Colab. Kemudian dari code yang ada, ini yang sudah codingan yang saya sudah buat untuk codingan sel 1, sel 2, sel 3 kita gabungkan. Kemudian setelah kita gabungkan, maka akan keluar yang namanya untuk dataset. Dataset ini adalah database yang petani gunakan sebagai contoh-contoh buah yang akan dihitung kuantitinya. Setelah database sudah diupload atau data yang akan digunakan sudah keluar, kemudian ada hasil contoh data dari warna, dari bentuk, struktur, segala macam. Dan sekarang kita bisa upload yang namanya data test. Data test ini digunakan untuk ya sebagai petani mempunyai jenis-jenis buah. Semisal dari untuk buah yang akan dimasukkan ke keranjang tuh yang mana aja itu bisa. Misalkan apel atau pir ini bisa diupload dari data yang ada. Sambil menunggu, setelah ada codingan sel 1 sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan sel 2. Sel 2 ini mengaktifkan yang namanya uploadan dari modelnya yang sudah kita buat. Kemudian untuk sel ketiga adalah proses di mana kita mengupload untuk data tesnya ya. Ketika data tes sudah di-upload, data tes ini digunakan sebagai acuan di mana sebagai buah apa saja yang keluar di tabel yang sudah ada. Maka dari gambar-gambar yang tertera sudah bisa diidentifikasi bahwa ada buah apel, ada buah jeruk, kemudian dari prediksi ini memang benar, misalkan apel jawabnya benar. Tapi ketika ada prediksinya adalah mangga, maka statusnya adalah salah. Kemudian di bawah ini ada yang namanya hasil perhitungan. Jadi perhitungan presisi yang nilai terdekat atau yang tadi sudah dijelaskan, yaitu value neighbor itu. Nearestnya, jadi ada yang namanya precision, ada yang namanya recall,
Setelah data sudah selesai dan terlihat, maka sudah ada hasilnya. Berikut adalah presentasi kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.